Hai semua, kembali lagi Kodave di YouTube channel Kodave Learning. Jangan lupa subscribe dan like ya, supaya Kodave makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan praktis buat kita semua. Oke? Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang apa ya? Kita akan kepoin gaji kamu. Ini penting banget dan wajib untuk kamu ketahui karena ini menyangkut hak-hak kamu sebagai pekerja di Indonesia. Harapannya, setelah kamu melihat video ini, kamu bisa mulai cek dan recheck pendapatan kamu. Intinya, biar kita lebih mengerti dan tahu tentang bagaimana sih praktek yang benar dan seharusnya? Karena ketika kita mendapatkan penawaran dari perusahaan, itu nggak bicara hanya soal gaji aja loh. Jadi, jangan sampai kamu dirugikan karena tidak paham tentang aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, agar kamu memiliki pemahaman yang benar, tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebelum lebih jauh, ada satu istilah HR yang sebaiknya kamu ketahui, yaitu remunerasi. Sudah pernah dengar belum? Remunerasi sebenarnya adalah istilah yang sangat umum digunakan globally di dunia per-HR-an atau sumber daya manusia. Beberapa konsultan yang melakukan survei penggajian mendefinisikan remunerasi simpelnya sih sebagai total dari semua pendapatan yang kamu terima, baik yang sifatnya tunai maupun non-tunai, dan biasanya sih disetahunkan. Dalam sesi ini, kita khusus hanya membahas tentang komponen tunai. Untuk komponen non-tunai, jangan lupa untuk nonton di video berikutnya ya. Komponen tunai ini biasanya dikenal dengan istilah kompensasi. Ini adalah pendapatan yang kamu terima dalam bentuk uang. Bisa diberikan langsung ataupun ditransfer ke rekening kamu. Komponen tunai ini terbagi dua, yaitu yang sifatnya langsung diberikan saat itu juga atau sering disebut juga sebagai direct compensation. Dan satu lagi itu pemberiannya yang tertunda atau dikenal dengan deferred compensation. Biar lebih paham, Kodave beri contoh ya. Contoh untuk direct compensation adalah upah pokok, tunjangan, insentif, dan bonus. Biasanya kita terima dalam periode waktu yang tidak terlalu lama. Setiap bulan atau 3 bulanan atau paling lama 1 tahun. Contoh untuk deferred compensation adalah uang pensiun, saham, pesangon, dan BPJS. Dan biasanya kita terima dalam rentang waktu yang cukup lama, mungkin 5 tahun, atau pada saat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Sekarang kita coba lihat dari point of view Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Dan jika kita kaitkan dengan direct compensation, ini bisa kita bagi menjadi dua. Pertama upah, dan yang kedua adalah non-upah. Komponen yang termasuk dalam non-upah adalah THR, bonus, uang fasilitas, dan uang servis. Sedangkan dalam komponen upah, perusahaan dapat memberikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, upah tanpa tunjangan atau upah pokok saja. Yang kedua, upah pokok dan tunjangan tetap. Yang ketiga, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Kalau begitu, apa ya definisi upah pokok? Upah pokok adalah secara sederhana bisa dikatakan sebagai imbalan dasar yang ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan dan kesepakatan pada saat penawaran kerja. Sedangkan tunjangan tetap adalah suatu pembayaran didapat secara teratur dan tidak berdasarkan kehadiran, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Contoh, upah pokok ditransfer setiap tanggal 25 setiap bulan. Coba lihat lagi, apakah di saat bulan yang sama ada juga pembayaran lainnya yang bersamaan dengan upah pokok? Lalu apakah jumlahnya sama setiap bulan? Dan apakah kalau kamu tidak hadir,
jumlahnya juga masih tetap sama? Jika iya, maka itu merupakan tunjangan tetap. Jadi kalau seorang karyawan upah pokoknya adalah 3 juta rupiah, ditransfer setiap bulan setiap tanggal 25. Selain itu juga ada pembayaran lainnya, katakanlah sebesar 1 juta rupiah. Apakah pembayaran 1 juta rupiah itu merupakan tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap? Tentunya cara yang paling gampang adalah kamu menanyakan kepada Human Resource Department terkait dengan pembayaran lainnya tersebut. Apakah itu tergantung kepada kehadiran? Jika mereka menjawab itu tergantung kepada kehadiran, maka itu otomatis tunjangan tidak tetap. Tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkan penjelasan yang cukup jelas dari HR Department, maka kamu bisa melihat bagaimana tren selanjutnya pembayarannya di bulan-bulan berikutnya, terutama sekali ketika kamu tidak hadir. Apakah jumlahnya menjadi berkurang? Jika iya, maka itu adalah tunjangan yang tidak tetap. Kenapa penting untuk mengerti tentang definisi ini? Hal ini karena berkaitan dengan perhitungan untuk komponen kompensasi yang lainnya. Jika kita tidak paham, tentu perhitungan untuk komponen kompensasi yang lainnya bisa tidak benar. Komponen-komponen apa saja yang berpengaruh perhitungannya terhadap tunjangan tetap? Yang pertama, perhitungan upah minimum. Kedua, tunjangan hari raya. Ketiga, lembur. Keempat, jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS. Kelima, pesangon. Keenam, uang penghargaan masa kerja. Ketujuh, uang penggantian hak. Di mana semua komponen kompensasi tersebut harus dihitung terhadap upah 1 bulan yang di dalamnya termasuk upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Jadi, kalau upah pokok kamu 2 juta rupiah dan tunjangan tetap kamu 1 juta, maka tunjangan hari raya yang harus kamu terima adalah sebesar 3 juta rupiah, bukan 2 juta rupiah. Satu hal lagi yang juga penting untuk kamu ketahui adalah upah pokok harus sedikitnya terdiri dari 75% dari total upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Jadi misal upah pokok kamu 2 juta rupiah dan tunjangan tetap kamu 1 juta rupiah, maka totalnya menjadi 3 juta rupiah. Maka minimal upah pokok yang harus diberikan oleh perusahaan adalah 2.250.000, bukan 2 juta rupiah. Sehingga tunjangan tetapnya perlu dikoreksi menjadi sebesar 750.000 rupiah. Memang secara total tidak berdampak, karena total upah pokok dan tunjangan tetapnya masih tetap sama dengan 3 juta rupiah. Namun jika ada kenaikan upah pokok tahunan, hasilnya akan berbeda. Karena sebelumnya dihitung terhadap upah pokok 2 juta rupiah, tetapi sekarang terhadap upah pokok 2.250.000 rupiah. Next, ayo kita lihat terkait dengan deferred compensation, yang nilai tunainya tidak langsung diterima saat ini atau ditunda. Ada satu komponen yang harus kamu tahu, karena wajib dibayarkan oleh setiap perusahaan di Indonesia, yaitu BPJS. BPJS apa saja? Yang pertama, BPJS Kesehatan. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri terdiri dari BPJS Jaminan Hari Tua, BPJS Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kesehatan. Yang harus kamu pastikan adalah bahwa BPJS tersebut sudah dibayarkan oleh perusahaan, karena ini merupakan hak kamu sebagai pekerja. Mari kita ambil salah satu contoh untuk BPJS Jaminan Hari Tua. Ini sangat berguna sekali loh, sebagai tabungan kamu pada saat nanti kamu pensiun atau pada saat kamu sudah berhenti bekerja. Kenapa? Karena ada porsi yang harus dibayarkan perusahaan yang cukup besar, yaitu sekitar 3,7% dari upah pokok ditambah tunjangan tetap. Bisa dibayangkan, kalau upah pokok dan tunjangan tetap kamu 5 juta rupiah setiap bulan, maka setiap bulan kamu akan dibayarkan oleh perusahaan untuk disimpan di BPJS Jaminan Hari Tua sebesar Rp185.000 per bulan, atau kalau kita jadikan setahun sekitar
Rp2.220.000. Atau jika kita jadikan 5 tahun dengan asumsi tanpa kenaikan gaji, totalnya sudah menjadi Rp11 juta. Belum termasuk interest atau bunga dari BPJS-nya. Wow, lumayan banget ya. Jadi, kalau perusahaan tempat kamu bekerja belum membayarkan iuran BPJS yang merupakan hak kamu harus segera menginformasikan tentang hal ini pada bagian sumber daya manusia atau Human Resource Department. Karena ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS. Terkait BPJS ini, Kodev akan jelaskan lebih detail di video berikutnya. So, stay tune ya di channel ini. Oke, sampai di sini Kodev yakin kamu sudah paham dong ya apa yang menjadi komponen tunai dari upah kamu. Baik yang direct compensation seperti upah pokok dan tunjangan-tunjangan, maupun deferred compensation seperti BPJS. Perlu diingat bahwa dalam prakteknya, komponen upah yang diberikan perusahaan itu bisa berbeda-beda. Dan itu merupakan salah satu nilai kompetitif dan keunikan dari setiap perusahaan. Namun sesuai dengan penjelasan di sini, yang perlu untuk kamu cek dan dicek adalah 1. Apakah kamu memiliki tunjangan tetap? Yaitu tunjangan yang diberikan teratur, dibayar bersama dengan upah pokok, dan tidak didasarkan pada kehadiran. Meskipun beberapa perusahaan memiliki nama tunjangan yang sama, namun bukan berarti tunjangan tersebut sama-sama tunjangan tetap ya. Kamu perlu analisa lebih lanjut sesuai dengan definisi tunjangan tetap. Oke? Yang kedua, apakah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap yang kamu terima sudah sama atau lebih besar dari upah minimum yang ditetapkan di daerah masing-masing? Ketiga, apakah upah pokok kamu minimal sudah 75% dari total upah pokok ditambah tunjangan tetap? Yang keempat, apakah perhitungan THR, lembur, BPJS, pesangon, UPMK, UPH sudah dihitung terhadap upah pokok ditambah tunjangan tetap atau belum? Yang kelima, apakah perusahaan sudah menyetorkan iuran BPJS kamu? Nah, untuk hal yang ini, kamu bisa melakukan pengecekan secara mandiri dengan cara mendownload aplikasi BPJS TKU Mobile atau mengunjungi website resmi BPJS. Oke, demikian sharing untuk sesi kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, sehingga kamu bisa mendapatkan update untuk video-video pembahasan kita berikutnya. Jika ada pertanyaan, kamu bisa komen di channel ini atau email ke kodevlearning@gmail.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.